Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil iman wal islam. Walakal hamdu an taj'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya. Allah telah menjadikan kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan Allah telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusannya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 bahkan sampai sekarang kita dengarkan banyak orang memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud, ya. Sebetulnya istilah kalimat itu tidak jauh berbeda. Maulid itu dalam ilmu sharaf bisa dikatakan sebagai ismu zaman dan ismul makan. Ismu zaman itu ya kata jadian yang menunjukkan waktu. Jadi kalau maulid dijadikan sebagai ismu zaman, maka bisa dikatakan sebagai waktu kelahiran. Kalau ismul makan, tempat kelahiran. Kalau maulud itu yang dilahirkan, maka tentunya itu tidak ada masalah, ya, memperingati kelahiran dan juga yang dilahirkan, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan berbicara tentang kalimat itu, akan tetapi kita akan berbicara tentang hakikat meneladani Rasulullah SAW. Karena
memperingati sesuatu berarti ya mengingat sesuatu. Kalau itu sebuah sejarah, maka ya akan diingat tentang biografi, tarikh seseorang untuk diambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Itu kalau manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah SAW itu tidak ada yang buruk bagi Rasulullah. Semuanya adalah baik. Maka memperingati berarti untuk meneladani, menggali sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diteladani, untuk diikuti. Maka kalau ditanya tentang bagaimana hukum maulid atau maulud tadi, bisa kita katakan tinggal bagaimana cara memperingatinya. Kalau memperingati itu untuk menggali, membahas, mengingat kembali kehidupan Rasulullah SAW untuk diikuti, maka saya berpendapat itu nggak ada masalah. Sama saja dengan pengajian-pengajian. Kalau dikatakan dulu itu tidak ada zaman Rasulullah, mengingat sejarah Rasulullah dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 12. Dulu juga nggak ada pengajian setiap minggu pagi atau setiap Jumat pagi atau di hari-hari tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ngaji setiap saat. Namun itu di zaman sekarang barangkali sulit karena waktu yang mepet, waktu yang sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia, sehingga ada jadwal ngaji tertentu. Maka kalau memperingati sesuatu dalam rangka untuk mengingat kembali dan untuk diteladani, ya tidak ada masalah, sama dengan pengajian. Tapi kalau memperingati Maulid Rasul dengan suatu keyakinan tertentu, yakni misalnya ketika serakal atau ketika berdiri itu menganggap bahwa Rasulullah datang akan memberikan syafaat, pada saat itu maka orang terus berdiri semuanya, bahkan dikembangkan, akhirnya ada yang membagi minyak wangi, ada yang mengedarkan menyan, ya. Ada yang mengedarkan irisan-irisan kembang, ya. Nah itu menjadi masalah. Kalau yang saya berpendapat ya kalau itu tidak benar kalau seperti itu. Ya. Jadi tinggal bagaimana cara memperingatinya. Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tentunya tadi memperingati Rasulullah SAW berarti membaca sejarah Rasulullah SAW untuk digali. Tentunya yang paling bagus adalah ia membaca hadis Rasulullah, karena kehidupan Rasulullah itu ada di dalam hadis. Membaca hadis Rasulullah yang berkait dengan masalah kehidupan Rasulullah, tentang postur tubuh Rasulullah,
bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, bagaimana, ada dalam satu kitab yang namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu dijelaskan di situ. Kalau ini kita akan melihat bagaimana tubuh Rasulullah, rambut Rasulullah, dan lainnya. Kalau kita akan melihat secara detail lagi keseluruhan tentang kehidupan Rasulullah, ya ibadahnya, ya jihadnya, ya berbagai macamnya. Misalnya melihat di Tarikh Islam Ibnu Hisham, ya, itu juga menjelaskan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hukumnya adalah wajib untuk meneladani Rasulullah SAW. Ya. Tentunya ada perilaku Rasulullah itu ada yang menunjukkan kewajiban harus kita ikuti, ada yang menunjukkan sunnah yang boleh diikuti, boleh tidak, ada yang menunjukkan mubah. Mubah itu suatu kebaikan. Ya, ibaratnya Rasulullah SAW di dalam makan itu Rasulullah senang untuk makan asid, ya, bubur yang dari daging yang dicincang, kemudian di macam-macam dibumbui, ya. Tentunya di kalangan kita nggak ada itu, ya, syarit, ya, itu udah ada. Tapi kalau di kalangan Arab ada. Nah itu Rasulullah senang, maka itu mubah, mau makan boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Begitu pula Rasulullah dalam suatu hadis dikatakan kalau milih daging kambing itu dia milih paha yang belakang, senang. Maka itu mubah, nggak harus seperti itu, mau milih boleh, mau juga tidak, nggak apa-apa. Tapi kalau cara makan Rasulullah dengan membaca basmalah itu merupakan sunnah yang harus seyogianya sebaiknya diikuti, ya, tidak mubah. Rasulullah SAW adalah merupakan suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini bisa diambil satu pelajaran. Yang pertama, orang yang mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang lurus tauhidnya, benar akidahnya. Kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang mengikuti Rasulullah, atau ketika kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, adalah luruskan tauhid kita, akidah kita. Yang kedua, mereka selalu mengharapkan keridhaan Allah dan balasan terbaik di kampung akhirat nanti. Jadi itu adalah ciri orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka menghiasi hari-harinya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
dzakarallaha katsira. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir dengan lisan, yakni dengan ucapan, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca hauqalah, membaca Al-Quran, itu dengan ucapan. Zikir dengan pikiran dan hati, yakni mencermati apa yang dizikirkan itu. Dan zikir dengan perbuatan, yakni mengikuti perbuatannya, mengikuti Rasulullah SAW. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah dan juga diampuni dosa-dosa kita, sebetulnya enggak sulit, yakni ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Tentunya mengikuti di dalam segala aspek kehidupan. Mengikuti Rasulullah di dalam segala kehidupannya. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan jalan keselamatan dalam kehidupan di zaman akhir ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuat kami bergetar, membuat hati kami bergetar. Wajilat al-qulub, dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami nasihat. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Artinya, tentunya yang menjadi kriteria bukan dari keturunannya, akan tetapi yang menjadi kriteria adalah imannya. Pemimpin itu beriman, pemimpin itu Islam. Adapun keturunannya bisa dia seorang budak pun, atau keturunan budak pun tidak ada masalah. Harus ditaati kalau memang dia adalah orang yang beriman. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan, ati Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin dari golongan kamu sekalian, yakni dari orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, karena di antara kalian yang hidup setelah ini, yakni setelah kehidupan Rasulullah, akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hanya akan menyaksikan banyaknya perselisihan, golongan-golongan dalam agama.
Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Persis misalnya. Ada Islam Pancasila, ada Islam Kejawen, ada Islam Nusantara, ada Islam Sejati dan lainnya. Maka ketika kalian menyaksikan berbagai perselisihan itu, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku, Al-Quran dan hadis, dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini pegangan teguh kalau ingin selamat. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan gigi geraham. Jadi pegang teguhlah Al-Quran dan hadis serta pendapat ataupun perkataan dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali khususnya. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan. Karena semua perkara itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Yani bid'ah itu perilaku dalam beribadah. Ya. Esensi daripada ibadah. Ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, atau yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah ritual, itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial, itu perbuatan-perbuatan baik yang diridhai Allah, dilakukan untuk mencari ridha Allah, maka itu namanya ibadah. Nah, ibadah sosial ini tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan rincian, tapi memberikan rambu-rambunya. Maksudnya mencari rizki, kita diperintahkan untuk mencari rizki, diperintahkan untuk bekerja. Maka tidak ditentukan harus bekerja menjadi petani, harus menjadi pegawai negeri, harus menjadi pedagang, atau harus menjadi nelayan. Itu tidak ada ketentuan. Boleh saja kita bekerja apa saja, tapi rambu-rambunya yang sudah ditentukan. Yakni pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan cara yang halal. Dari ayat ini, dari hadis ini bisa diambil pelajaran. Yang pertama, bahwa sunnah Rasulullah SAW tidak terbatas dalam masalah ubudiyah saja. Tidak terbatas dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Akan tetapi seluruh kehidupan Rasulullah SAW itu merupakan sunnah yang harus diikuti. Baik tadi hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah dari sisi fikih. Karena tidak ada satupun ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW yang keliru. Nah, ketika kita membaca buku sejarah memperingati Rasulullah, bisa saja buku itu keliru. Karena buku yang mengarang adalah manusia. Karena itu, ya buku sejarah yang baik yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika buku sejarah itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka ya tentunya ditinggalkan yang bertentangan. Rasulullah tidak pernah keliru. Ibaratnya tadi, orang ketika membaca sejarah yang namanya Maulid Al-Barzanji, ketika sejarah itu
menceritakan Rasulullah sampai di kota Madinah. Kemudian orang-orang menyambut Rasulullah SAW, menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berdiri dan membaca syair, lalu diikuti sekarang seperti itu, yaitu tidak ada perintah dari Rasulullah. Itu mereka orang Madinah berdiri itu pada saat pertama Rasulullah datang berhijrah ke kota Madinah. Setelah itu ya nggak ada. Rasulullah mulai ke Mekah terus neng Madinah disambut dengan berdiri, ya tidak, biasa-biasa saja. Apalagi kalau sampai berkeyakinan bahwa pada saat itu Rasulullah atau ruh Rasulullah datang memberikan syafaat kepada orang yang sedang membaca Maulid Barzanji, itu lebih salah lagi. Syafaat Rasulullah itu nanti pada Yaumul Udhma, yakni pada Yaumul Qiyamah. Dan pada sudah Yaumul Akhirah itu ada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang dikatakan Rasulullah, yang diperbuat Rasulullah atau ketentuan Rasulullah adalah benar, karena Rasulullah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang keempat, tidak boleh kita parsial bagian-bagian dalam memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh mengambil hanya sebagian saja. Maka ya keseluruhannya diambil, yang kita mampu dilakukan. Ya. Misalnya Rasulullah berpoligami. Lalu kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah berpoligami. Ya berpoligaminya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni adil terhadap istri-istrinya. Latar belakang berpoligaminya bukan hawa nafsu, tapi menolong. Ya. Maka yang dinikahi Rasulullah adalah janda-janda. Bukan janda yang kaya, tapi janda yang miskin. Ketika Rasulullah berpoligami, ya, tidak mengikuti hawa nafsunya, lalu hanya senang pada yang satu, yang lain ditinggalkan. Itu adalah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam satu bab, misalnya tadi poligami, seorang ya harus mengikuti kalau mau berpoligami ya seperti Rasulullah SAW. Hanya saja Rasulullah itu dalam satu waktu istrinya sampai 9 yang hidup bersama. Itu kalau kita dibatasi 4. Itu kekhususan bagi Rasulullah. Tapi tadi harus diikuti secara kafah. Seringkali orang mengikuti satu, yang lain tidak. Ya. Harusnya tidak parsial, tidak bagian-bagian. Rasulullah
misalnya sebelum jadi Rasul berdagang. Kita ya boleh saja dan harus mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi setelah dapat rezeki, ya seperti Rasulullah untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya hidup untuk mencari rezeki, kemudian setelah dapat rezeki tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, tidak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah secara kafah tadi, tidak secara parsial, maka itu kunci untuk masuk surga. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali mereka yang enggan untuk masuk surga. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan untuk masuk ke dalam surga atau menolak untuk masuk dalam surga. Lalu kemudian ketika mengikuti Rasulullah SAW juga tidak sulit. Karena Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya yang intinya, kalau perintah, kalau aku memerintahkan kepadamu, maka lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dalam ayat Al-Quran juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ayat yang lain, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau perintah, lakukan sesuai dengan kemampuan maksimalmu. Ya. Maka orang ketika sholat kalau bisa ya dengan berdiri. Kalau tidak bisa ya dengan duduk. Tidak perlu memaksakan diri untuk berdiri. Itu namanya mastata'tum. Ya, sesuai dengan kemampuan. Wa idza nahaitukum an amrin fantahu. Dan apabila aku memerintahkan kamu dengan suatu larangan, melarang kamu dari suatu perbuatan, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi kalau perintah lakukan sesuai dengan kemampuan maksimalnya, kalau larangan tinggalkan total. Itu dalam Islam. Kenapa kalau larangan itu ditinggalkan total? Karena pada hakikatnya larangan itu berbahaya. Dan semua orang bisa meninggalkan total. Karena berbahayanya tadi. Ya. Misalnya berjudi. Meninggalkan judi secara total itu menguntungkan. Berzina. Meninggalkan berzina secara total menguntungkan. Ya. Minum-minuman keras. Meninggalkan secara total menguntungkan. Maka Islam itu mengajak kita untuk menjadi orang yang beruntung. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja? Tadi meneladani Rasulullah
Yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, puasa, haji, infak, berdoa dan lainnya, maka kita harus beruswah kepada Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang dicontohkan Rasulullah, itu yang kita lakukan. Itu namanya menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam hubungan antara manusia dengan alam semesta. Ini juga sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Memelihara tanaman itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Merawat tanaman, memperhatikan kebersihan itu dengan alam. Kemudian uswah hasanah dalam hubungannya antara manusia dengan manusia. Jadi maka itu harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cara berdagang, ya mengikuti Rasulullah. Ada cara berkeluarga, mengikuti Rasulullah. Ada perceraian, ada nikah, ada waris, itu hubungannya dengan manusia. Ada politik, itu ada antara hubungan dengan manusia. Itulah barangkali dalam uswah yang sudah dicontohkan semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Ya. Iya. Yang pertama, arti tawasul. Tawasul itu artinya berperantara. Wabtaghu ilaihil wasilah dalam Al-Quran. Carilah sarana perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam tafsir dari ayat itu, yang beberapa tafsir yang saya baca, tawassul yang sebenarnya adalah dengan ketaatan kepada Allah, dengan takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita berdoa, kalau doanya ingin dikabulkan, ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan Rasulnya. Maka dengan bentuk membaca sholawat, misalnya sebelum sholat doa, maka Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu dan seterusnya. Ya. Ditutup dengan juga sholawat dan hamdalah, memuji Allah. Bertawassul dengan al-asmaul husna, artinya membaca asmaul husna. Maka ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ibaratnya itu tawassulnya. Bertawassul dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu namanya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan melaporkan kepada Allah tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Ketika mau berdoa, maka dicontohkan dalam hadis adalah cerita tentang Ashabul Kahfi, orang yang terperosok ke dalam gua. 3 orang yang terperosok dalam gua tidak bisa keluar lagi, itu masing-masing menyebutkan
Karena gua itu tertutup oleh batu yang besar, maka masing-masing sebelum berdoa menyebutkan kebaikannya. Di antaranya yang pertama mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai seorang ibu dan bapak yang sudah tua, dan saya selalu berbakti kepadanya. Suatu ketika saya pagi akan mengirim susu kepada keduanya, ternyata saya terhalang di jalan sehingga sampai siang tidak nyampe. Ketika saya nyampe di rumah ibu bapak saya, beliau berdua tertidur. Maka saya tunggu sampai keduanya bangun. Baru saya berikan, kemudian baru saya beraktivitas. Tidak susunya terus ditinggalkan atau bapak ibunya dibangunkan, tapi menunggu. Ya Allah, kalau memang ini saya lakukan ikhlas karena Engkau, bukakanlah gua ini. Maka terbukalah, belum sampai selesai, belum bisa untuk keluar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, akhirnya sampai keluar. Itu ya. Kemudian ketika kita bertawassul kepada Rasulullah, itu tidak minta kepada Rasulullah, akan tetapi dengan imanku kepada Rasulmu ya Allah. Nah, berarti kan menyebutkan kebaikan dengan imanku kepada Rasulmu ya Rasul, ya Allah, berilah aku ini. Ini tawasulnya. Maka dalam Al-Quran kan, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani fa'amanna rabbana, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya saya mendengar, kami telah mendengar seruan untuk iman kepada Engkau, lalu kami beriman. Lalu orang itu berdoa, Rabbana, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud tawasul yang sebenarnya. Bukan tawasul kinjaluk didongake wong mati. Ya. Jadi tawasul itu seperti itulah. Kalau minta didoakan orang yang hidup, itu boleh. Berarti njaluk tulung, misalnya panjenengan nenggone Pak Nizam, tolong aku dongake muga-muga aku waras. Boleh saja. Pak Nizam terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Pak Masroh sehat. Itu artinya kepada Allah langsung, bukan terus sampean dari jauh njaluk tulung Pak Nizam dengan telepati ibaratnya. Ya. Karena thariqah itu diantaranya ketika berdoa itu kan harus mengingat musyrifnya, mengingat pembimbingnya. Dari jauh, atau orang yang sudah mati. Ya. Jadi itu berdoa. Jadi dalam hal tawasul itu tidak seperti yang dicontohkan banyak orang. Yakni tawasul itu titip. Ya, titip. Ya. Jadi mereka mengibaratkan kalau orang mau menghadap pejabat besar, misalnya kita akan menghadap wali kota, orang kecil ya, akan menghadap wali kota, maka tidak mungkin ujuk-ujuk teko nenggon wali kota nih, mesti lewat ajudan nulis nulis agar diberi waktu. Atau lewat langsung orang yang kenal. Misalnya dulu pada waktu Pak Masrof masih jadi sekda, itu kalau saya datang ke Pak Masrof mau wali kota ya langsung diantar, mesti ketemu nih. Lah itu
menurut mereka itulah tawasul. Ya. Itu salah. Karena aturan pemerintah dengan aturan Allah berbeda. Aturan pemerintah memang ketika mau ketemu wali kota atau gubernur atau presiden atau pejabat-pejabat tinggi itu mesti harus lewat ajudan dulu. Ndak nyelonong. Tapi aturan Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doamu. Juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengijabah siapa yang mau berdoa kepadaku. Jadi aturannya berbeda. Maka tidak bisa diperlakukan sama. Itu yang namanya wasilah yang sesungguhnya. Juga sebagai dasar pula, orang tidak ada yang terhebat kecuali Rasulullah SAW. Orang yang terhebat di dunia dalam hal ini adalah Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, sahabat tidak pernah menjaluk ya Rasulullah, dongake muga-muga udan dan seterusnya, tidak. Tapi para sahabat ketika itu minta kepada pamannya Rasulullah yang untuk berdoa. Hamzah untuk berdoa. Karena apa? Karena salah satu pamannya ya. Itu karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Begitu pula pada zaman Muawiyah itu terjadi lama tidak hujan. Nah, di situ ada seorang yang dianggap ulama, ya pokoknya orang yang warak, yang baik, yang saleh. Saya lupa namanya. Itu Muawiyah mengatakan kepada orang itu, sesungguhnya lama tidak hujan. Maka berdoalah engkau kepada Allah agar diberi hujan. Maka yang diperintah adalah orang yang masih hidup tadi. Tidak njaluk, ya Abu Bakar tolong turunkan hujan, ya Ali atau ya Rasulullah. Tapi orang yang masih hidup tadi, ulama yang masih hidup tadi, yang suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Bapak barangkali yang dimaksud dengan syafaah. Saya kira cukup, waktu sudah syuruk sudah masuk. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.